Kita semuanya mengangkat tangan seperti ini, katakan, Roh Kudus datanglah. Katakan, Dear Holy Spirit, welcome. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita baca firman ya, anak-anak maupun papa mama yang mengantarkan. Kita buka sama-sama ayatnya di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kita bangkit berdiri membacanya, kita hormati firman Tuhan di Alkitab. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 di Alkitab kita, judulnya Air Sumber Hidup. Ini adalah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Katakan amin. Silakan duduk. Hari ini Pastor Philip mau sampaikan satu sharing, kasih judulnya kalau kalian mencatat khotbah, berbahasa roh di mana-mana. Bahasa roh itu adalah karunia. Sebelum kalian nanti dewasa suatu hari mendengarkan orang-orang berdebat soal itu, dari sejak kalian kecil sudah harus tahu bahwa karunia itu beautiful. Manusia aja yang rumit. Makanya Tuhan itu cinta anak kecil, mereka sederhana. Makin kita tua, semakin pikirannya nanti aneh-aneh. Padahal karunia Tuhan tercatat di Alkitab. Everything is so beautiful. Semuanya itu indah. Nah, kita baca ya sekarang, nanti saya jelaskan sama kalian. Semoga kalian semakin mengerti apa artinya dipenuhi Roh Kudus. Dan pada hari terakhir ini, hari terakhirnya suatu perayaan. Waktu Yesus masih ada di dunia sebagai anak manusia. Pada hari terakhir perayaan itu, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Yesus berdiri lebih tinggi dari yang lainnya, dia mungkin naik ke atas panggung atau apa. Atau naik ke atas batu kali, Yesus berseru, barang siapa haus, Iman itu timbul dari mendengar. Ini firman Tuhan, Yesus kasih janji. Janji itu tiada lain, tiada bukan. Yesus mau kasih mereka Roh Kudus. Wow, kan bagus. Tapi syaratnya sederhana kok. Barang siapa haus. Haus doang. Hanya haus saja. Hanya hati yang haus yang akan dikasih. Bukan mereka yang suka berdebat. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini bukan haus mau minum air ya. Tapi meminum air sumber hidup. Ini air lambangnya Roh Kudus. Ini air rohani yang gak kelihatan. Siapa yang hatinya itu haus sama Roh Kudus, saya. Itulah indahnya anak kecil, gak ditanya mereka menjawab. Barang siapa haus, dia datang kepadaku dan minum. Haus saja gak cukup sih, kalian mesti beriman. Orang haus, lihat air di depan. Tapi dia cuman pelototin doang. Gak dibuka tutupnya, gak diminum airnya. Apa gunanya air ini ketika kalian haus dan dahaga, kalau kalian hanya pelototin saja? Liatin aja, air ini jernih ya, teori-teori saja, gak pernah jadikan air itu pengalaman hidup untuk melegakan dahaga. Selama air itu hanya jadi tontonan, pembicaraan, atau diselidiki, ini air isinya apa, curiga, ada racunnya kagak?
Percuma, kalian tetap akan dahaga, malah bisa mati kehausan kalau nggak makan 1 minggu masih hidup. Lo tahu nggak, orang kalau nggak makan seminggu itu masih hidup. Tapi orang nggak minum 4 hari bisa mati. Tapi anehnya banyak orang itu bisa jadi orang Kristen lama tapi nggak pernah dipenuhi Roh Allah. Mati rohani kali. Mati rohani itu nggak kerasa. Kalau orang mati rohani itu kadang-kadang dia nggak ngerasa dia mati rohani. Tapi Tuhan tidak memakai hidupnya. Air itu selama hanya diliatin saja, nggak akan jadi apa-apa. Makanya kita perlu minta, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, asal tertulis di dalam Alkitab, dari dalam hatinya, ini jadi pengalaman, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kalau air jasmani dari luar diteguk, diminum, ditelan. Tapi air rohani, gini caranya Roh Kudus bekerja. Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan curahkan air sorgawi. Tuhan baptiskan saya dengan Roh Kudus ya. Dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah. Tuhan punya air gak masuknya dari luar, diteguk, ditelan. Tapi Tuhan taruh sumur di dalam kita. Roh Kudus sudah masuknya lewat tenggorokan. Roh Kudus masuknya lewat iman. Ketika kita beriman minta sama Tuhan, baptiskan aku dengan Roh Kudus. Tuhan ciptakan sumur. Roh Kudus langsung masuk ke hati orang itu. Waktu dia minta, waktu dia percaya. Apa yang dikatakan di Alkitab itu benar untuk dia. Maka di dalam dirinya akan mengalir dari dalamnya. Aliran-aliran sungai kehidupan. Jangan heran orang yang kepenuhan Roh Kudus tanda pertama. Tiba-tiba mulutnya bergetar. Kok bisa bergetar? Tadi kebaktian sebelum ini ada anak yang bergetar lidahnya. Dia nggak tahu dia ngomong apa, tapi hatinya ngerasa damai gitu, damai sejahtera. Tiba-tiba seperti terasa berapi-api, berkobar-kobar, ingin memberitakan Injil, ingin berdoa. Dari dalam dirinya itu mengalir aliran-aliran hidup. Roh Kudus jangan hanya ditonton atau dibicarakan, apalagi diperdebatkan. Roh Kudus itu mesti dialami. Mana airnya? Mesti dialami. Roh Kudus itu mesti dialami. Paham ya? Jangankan masuk jas, masih bisa keluar. Masukin kaos, keluarnya agak susah nih. Masukin hati. Dari hati itu dia akan meluap. Kalau air meluap di tenggorokan namanya muntah. Tapi kalau Roh Kudus meluap dari hati, keluarnya love, joy, peace, patience, kindness, goodness, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Belum lagi nanti keluar karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia mujizat, mengadakan mujizat, karunia kesembuhan, membedakan roh, karunia bernubuat. Roh Kudus itu jangan dijadikan tontonan, dia jadikan pengalaman hidupmu. Dan waktu dia masuk, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran hidup memancar selama-lamanya. Jangan bengong kalau lihat orang lain berbahasa roh. Kamu ngomong apa? Minta. Jangan garu-garu kepala, gigit jari berkata, ini apa orang waras enggak ya? Jangan-jangan nanti kamu menghakimi dia yang diberkati. Kamu kehilangan sesuatu, kamu tidak alami apa-apa. Alami dia. Alami dia, yang saya maksud alami dia ini bukan Aqua dengan merek GMS Jakarta Selatan. Tapi Heavenly Aqua. Roh Kudus yang nyata. Alami.
Bahasa roh itu untuk kita alami. Bukan untuk kita fight. Sesat, gak sesat, sesat, gak sesat. Rohani, gak rohani. Lu gak bahasa lidah, lu kurang rohani. Gua bahasa roh, gua lebih sakti. Enggak. Bukan dipakai itu menghakimi, dipakai untuk kita alami. Karena itu berguna. Kalau itu karunia, it's beautiful. Itu dari Tuhan, dari dalam dirinya loh. Mengalir aliran-aliran kehidupan. Itu bahasa roh bisa kita pakai di mana-mana loh. Coba kita lihat dulu ayat 39 yang dimaksudkannya. Yang dimaksudkan oleh Yesus ialah Roh Kudus yang akan mereka terima. Yesus sedang menubuatkan, memprediksi Pentakosta yang nanti akan terjadi berapa minggu lagi waktu itu. Kenapa kok belum terjadi Pentakosta itu? Sebab roh itu belum datang. Zaman dulu ya, sampai Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu hanya untuk segelintir orang-orang. Itu ada raja, nabi, imam. Cuman hanya untuk sebagian orang di zaman Yesus, hanya untuk 12 muridnya sama 70 muridnya yang lainnya. Udah yang lainnya hanya bisa menonton doang, gak bisa ngalami, gak bisa punya. Roh Kudus itu belum diberikan. Karena apa? Ayat itu, karena apa? Ayatnya mana? Yesus belum dimuliakan. Kata dimuliakan di sini artinya karena Yesus belum naik ke sorga. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, kan Yesus mati, tapi ditinggikan itu sampai dia naik ke sorga. Dia bangkit dulu tentunya. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Karena Yesus belum dimuliakan, Yesus belum ditinggalkan, maka Roh Kudus belum dicurahkan ke atas muka bumi. Tapi sekarang siapa percaya? Yesus yang mati sudah bangkit pada hari ketiga, alias Paskah. Haleluya, katakan haleluya. Siapa yang percaya setelah Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, hari Minggu itu, Minggu Paskah itu, 40 hari kemudian setelah menampakkan diri pada murid-muridnya, Yesus naik ke sorga. Siapa percaya? Oh haleluya. Berarti sekarang Yesus sudah ditinggikan, dimuliakan. Berarti sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Berarti Roh Kudus itu untuk kita semua. Katakan Roh Kudus untuk hidupku. Bilang begitu. Katakan Holy Spirit, welcome in my life. Bilang Roh Kudus, datanglah. Sekarang Yesus sudah ditinggikan, dimuliakan. Berarti Roh Kudus untuk kita semua. Yang bangga, yang senang, yang excited, yang bergairah. Katakan amin. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Gitulah. Amin. Roh Kudus bukan untuk dibicarakan saja, bahkan hanya diajarkan. Tapi untuk kita alami. Amin. Alami tidak seperti jas ini. Nanti keluar lagi. Tapi alami untuk tinggal selama-lamanya di dalam kita. Bahkan meluap-luap keluar dari mulut kita. Dari dalam hati, keluar ke mulutnya. Apa yang ada di mulut orang itu ada di hatinya. Bukan hanya dari mulutnya, bahasa roh atau bahasa doa. Tapi juga berbagai macam karunia yang lain. Berbahasa roh itu bisa di mana-mana. Pastor Philip dulu terima bahasa roh. Tapi belum setelah dapat itu sempat ragu. Iya enggak ya? Ini aku enggak ya? Nggak bisa. Kita itu nggak bisa ciptakan bahasa, tahu nggak anak-anak? Kalian siapa pernah lihat Minion? Itu yang kuning-kuning itu loh. Paham nggak bahasanya dia? Tahu nggak? Yang bikin animasi itu, pikirkan baik-baik loh dia ngomong apa. Itu bukan iseng loh keluar gitu. Dengar-dengar dari kata-katanya itu kadang-kadang dia pinjem bahasa-bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia ada di sana. Dicampur-campur sama dia, itu perlu orang pinter memikirkan setiap detilnya. Otak kita nggak diciptakan untuk merekayasa bahasa. Kalau kita disuruh ngomong yang sembarangan, pasti cepat lambat keluar deh di mulut kita kata-kata yang kita sudah kenal. Otak kita nggak bisa mencipta, hanya Roh Allah. Tahu nggak? Kalau tiba-tiba kalian bisa berbahasa roh, itu bukan dari otakmu. Itu dari rohmu. Pastor Philip pada waktu pertama kali berbahasa roh itu tahun 90 sekian. Kalian belum lahir sebagian besar anak-anak. Semua kalau anak-anak belum lahir. Waktu itu Pastor Philip masih
usianya masih kuliah, masih umur 18 tahun. Setelah dapat itu sempat ragu, mikir iya enggak ya. Tetapi habis itu Tuhan kuatkan. Apa yang kuberikan kepadamu itu, kalau kamu percaya, kalau kamu minta, kamu percaya apa yang dikatakan dalam kitab suci, itu milikmu. Dan ia akan mengalir dari dalammu sampai selama-lamanya aliran hidup itu. Jadi Pastor Philip baru sadar setelah Roh Kudus ngomong gitu bahwa aku bisa pakai bahasa roh ini kemana-mana. Suatu hari Pastor Philip pernah pergi di satu desa di Indonesia bersama dengan beberapa teman. Itu misi, katakan misi. Misi itu apa sih? Pastor Philip mau beritakan Injil. Waktu itu pergi ke desa-desa. Cuman Pastor Philip yang bisa nyetir. Beberapa yang pergi itu belum ada SIM. Ya, akhirnya Pastor Philip nyetir. Sebenarnya Pastor Philip dengan satu orang lagi yang bisa nyetir. Itu dulu, kalian pernah gak lihat yang di GMS Rooftop namanya Pastor Yohanes? Itu pergi sama pastor. Dulu waktu zaman kami masih jauh lebih muda. Saya nyetir mobil itu. Waktu nyetir mobil, mulai lewati sawah-sawah. Pastor Philip agak ngebut, makanya jangan ngebut. Dan pada waktu agak ngebut itu tiba-tiba ada sapi lewat. Sungguhan lu ada sapi lewat. Hampir gua tabrak. Makanya itu kalau papa ngebut diingatkan, jangan dimarahin pa, jangan ngebut ya. Saya ngebut kan karena mau malam. Lalu habis itu mau tabrak sapi itu, semua berdoa. Wah, dan saya juga berdoa. Nah, karena saya berdoanya pakai bahasa Indonesia, dalam kondisi pikiran lagi panik. Tahu nggak keluarnya apa? Jangan ketawa ya. Tuhan berkati makanan dan minumku. Doa makan. Dia tahu itu sapi bisa jadi steak lah. Tapi ini bukan konteksnya. Saya mau nabrak sapi, keluarnya doa makan. Sekarang Pastor Philip ngerti, sekarang Pastor Philip sudah bisa berbahasa roh. Waktu panik, waktu otakku kurang berfungsi. Aku bisa berdoa dengan akal budi, kata Paulus. Tapi aku juga berdoa dalam rohku. Pastor Philip sekarang kalau dalam kondisi gawat darurat. Ya kalian gak usah tahu lah, sebagai seorang hamba Tuhan pendeta kami ini menghadapi banyak monster di seluruh dunia. Bukan monster yang ada di film, monster-monster benar-benar peperanganmu bukan melawan darah dan daging tapi roh-roh jahat di udara. Tahu nggak? Demi kalian, kami ini menghadapi roh-roh jahat lebih. Suatu hari Pastor Philip berada di satu negara, bukan di Indonesia. Mau khotbah di hadapan perwakilan 97 negara, pendeta-pendeta dari hampir 100 bangsa. Dan Pastor Philip waktu itu singkat cerita mengalami peperangan rohani. Roh jahat itu datang menyerang. Bukan di ruang ibadah waktu Pastor Philip persiapan. Lebih ngeri daripada sapi. Kalian gak usah takut gini, gak usah takut tempat gelap. Gak ada yang ditakutkan. Tapi Pastor Philip mengalami peperangan rohani waktu roh-roh jahat itu datang. Pastor Philip tengking, tapi waktu tengking itu terjadi pergumulan. Pastor Philip berbahasa roh, waktu pertama kaget diserang sama kuasa gelap. Kenapa diserang? Karena Tuhan mau memakai pelayanan kami untuk mengubah 100 negara dalam satu kali ibadah. Wow, itu luar biasa. Itu waktu itu di Belanda pertemuannya. Itu waktu roh jahat datang serang. Untung Pastor Philip gak seperti dulu waktu mau nabrak sapi. Terima kasih untuk makanan minumanku. Waktu terkejut, waktu kaget, keluarnya itu bahasa roh, tahu gak? Semua setan itu takut. Dan mereka gak bisa kalahkan. Karena rohku kuat. Daging memang terbatas. Roh kita itu gagah. Karena di dalamnya 3 Roh Kudus dan dia kasih saya bahasa. Untuk komunikasi dengan Tuhan secara rahasia. Yang setan gak ngerti, bahkan otakku ini pun yang seringkali bimbang dan ragu aja tidak bisa memahami. Itu adalah komunikasiku rahasia dengan Kristus. Itu adalah doa yang langsung ke tahta Bapa. Mendoakan orang-orang kudus, Roma pasal 8. Anak-anak kalian perlu punya bahasa ini. Orang tua juga perlu kalau yang belum bisa. Ini fasilitas. Bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk kita terima sebagai karunia. Waktu Pastor Philip diserang sama roh-roh jahat itu. Tiba-tiba roh Pastor Philip diliputi oleh kuasa. Berbahasa roh setelah saya tengking dalam nama Yesus.
terjadi kebangunan rohani setelahnya. Bahasa roh itu apa sih? Kita bisa pakai di mana-mana bahasa roh itu. Paulus itu ngomong gini di 1 Korintus. Aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Wow, Paulus itu berbahasa roh banyak. Kenapa? Karena tugasnya besar. Kalau kalian mau dipakai Tuhan besar, kalian juga harus punya perlengkapan yang besar. Hai orang tua, anak-anakmu kau bawa ke sini ke gereja hari ini. Kami tidak memperlakukan mereka sebagai anak kecil. Kami menyesuaikan bahasa yang mereka mengerti. Tapi kami tidak meremehkan mereka. Karena kami melihat apa yang mungkin Anda pun sudah lihat. Kami melihat mereka punya perkara besar dari Allah yang menanti. Karena itu kami mau memberi mereka tidak tanggung-tanggung. Kami tidak beri mereka program, beri mereka cerita, sekolah minggu, kasih mereka yang lucu-lucu. Bukan, tapi kami mau kasih mereka sesuatu yang terpenting. Allah mau membaptiskan anak-anakmu dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa lidah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalian tahu gak sih kalau kalian bahasa roh itu ngomong apa? Kita gak tahu. Tapi gini, pada waktu pertama kali rasul-rasul itu 120 orang kena lidah api. Bukankah sebagian dari bahasa roh mereka itu diterjemahkan dalam bahasa yang bisa dimengerti? Orang-orang sekelilingnya tercengang-cengang itu. Mereka melihat bahwa 120 orang itu sedang memberitakan perbuatan Allah. Kalau kita bahasa roh, waktu kita nyembah bersama-sama. Di gereja ini biasanya, di gereja kita, bahasa roh itu ditempatkan sebelum khotbah di akhir-akhir PAW, Praise and Worship. Waktu kita menyembah sama-sama itu klimaks. Meskipun kita itu seperti satu choir, kita nyembah Tuhan itu bebarengan, kuncinya nggak beda-beda supaya nggak ada yang fales. Lagu tadi kalau kunci G yang bisa main gitar akan tahu main piano, kalau tadi kunci C atau kunci D, dia nggak berubah lah. Langsung masuk ke penyembahan bebas, open worship, dan mulai menyembah dalam roh. Itu kita ngomong apa sih? Kan beda-beda. Itu kita sedang memberitakan perbuatan besar Tuhan. Tapi setiap orang curhat sendiri-sendiri sama Tuhan Yesus. Setiap orang punya benang sendiri dengan Roh Kudus. Ngomong persis yang dari hatinya. Tiba-tiba di setiap kebaktian kita, termasuk Eagle Kids. Waktu nyembah dalam roh, ya tentunya bukan Little Eagles. Tapi Voltage sudah tahu, pra remaja. Waktu kita nyembah dalam roh itu, tiba-tiba mendadak setiap jemaat itu jadi pencipta lagu. Itu lagu yang gak bisa dialbumkan, gak bisa masuk Spotify. Itu album yang gak bisa diulang dan gak direncanakan. Tiap orang bikin lagu sendiri ke Tuhan, tapi kuncinya sama, WL-nya yang jaga. Dan setiap orang akan ngomong sendiri dari rohnya. Itu adalah keintiman yang paling tinggi saat worship menyembah. Setiap orang itu apa adanya, rohnya itu dibuka sama Tuhan, itu nyembah ke Tuhan. Orang berkata kok gak diterjemahkan? Loh ya ada kan, tafsiran bukan terjemahan. Bahasa roh gak boleh diterjemahkan. Terjemahan itu gini loh, I love you itu saya cinta padamu. I itu saya, kamu itu you, cinta itu love. Itu terjemahan, baku. Tafsiran itu hati. Makanya ditaruh di praise and worship terakhir anak-anak sebelum masuk khotbah. Khotbah ini berubah kalau kita semua sudah menyembah dalam roh. Setiap orang kan dapat sesuatu, ngerti gak ngerti mereka secara ini. Mereka semua kan dapat rema dengan kualitas tertinggi. Setiap anak-anak itu akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bahasa roh itu penting banget untuk kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Dan untuk spirit filled ministry atau pelayanan yang penuh dengan Roh Kudus. CGL, anak-anak tadi yang saya doakan di kebaktian pertama. Kalian banyaklah berbahasa roh sebelum pimpin CG. Supaya nanti pelayanan kalian itu diurapi. Pastor Philip ini sering loh berbahasa roh. Saya berbahasa roh di mana-mana, tapi ya nggak cari perhatian, nggak usah caper. Karena bahasa roh kan bukan ngomong sama orang, ngomong sama Tuhan. Tapi bahasa roh itu bahasa lidah, nggak boleh ngomong di hati. Aku bahasa roh kok, tapi mulutnya diem. Di hati, nggak ada. Itu bahasa doa di hati. Bahasa roh itu di lidah. Saya sering berbahasa lidah di mana-mana.
Misalnya kalau ada kakak-kakak kalian mau ujian bahasa roh, tapi dia tidak menjadi pengganti belajar ya. Aku bahasa roh aja gak usah belajar, ingat semuanya ngawur. Karena Roh Kudus itu tertib, dia gak akan skip belajar. Tapi dia akan urapi. Kalau kalian mempersiapkan khotbah, mempersiapkan pelayanan CGL, mau mempersiapkan CG, kalian sebelum nanti ketemu sama teman-teman, bahasa roh itu akan membuat apapun yang kalian persiapkan diurapi atau lebih diurapi. Pastor Philip ini sering bahasa roh di mana-mana, cuman orang nggak tahu aja. Saking seringnya bahasa roh, sampai-sampai seorang teman pernah sekali pergi pelayanan bersama-sama. Di mobil saya ketiduran. Waktu dari Jakarta ke Bandung itu saya masih ingat, saya diantar oleh teman. Teman saya waktu bangun, waktu saya terjaga bangun, sorry bro gitu ya. Saya tertidur ya, saya gak barengin kamu waktu di mobil. Oh gak apa-apa. Terus dia ketawa bilang, kamu bahasa roh dari tadi. Hah? Dalam tidur saya gak percaya. Sekarang istri saya yang tahu itu. Saya itu sering bahasa roh dan kerap kali waktu saya tengah-tengah malam terjaga bangun mau ke kamar kecil atau gimana. Mulut saya itu sedang bahasa lidah. Saya itu sering bahasa roh. Di mana-mana cuman kalian nggak tahu. Diam-diam saya berbahasa roh. Bersekutu dengan Tuhan. Makanya hidup saya akan selalu mengalami tuntunan Roh Kudus. Enak loh, berbahasa roh di mana-mana. Kenapa? Karena aliran-aliran hidup ini mengalir kekal sampai selama-lamanya. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dia mengalir terus, dia gak pernah berhenti. Makanya rajin-rajinlah untuk berbahasa roh. Lalu kalau kita lagi menyembah kayak gitu, kita tahu kita menceritakan perbuatan Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan sendirian gimana? Atau kita di rumah nyanyi, Pastor Philip kadang main gitar. Kalau kalian bisa main musik, anak-anak belajar musik yang sungguhan. Kalau mama paksa kalian les, jangan kalian rasa terpaksa. Karena itu baik untuk kalian. Piano apa, baca taugi-taugi itu. Kalau bisa, why not? Pastor Philip pakai piano, kadang-kadang pakai gitar nyanyi, nyembah. Tiba-tiba setelah itu lepas, sudah bukan lagu yang diciptakan oleh Kak Redo atau siapa. Langsung Pastor Philip cuma nyanyi, dikunci G misalnya cuma G, C, C dan G terus ya. Kunci itu saya nyanyi, nyembah Tuhan udah. Berbahasa roh. Saya ngomong apa? Kalau setiap kali kalian menyembah Tuhan, menyembah dalam roh itu kalian sedang mendengungkan perbuatan baik Tuhan. Hanya Tuhan tahu apa yang kita ucapkan. Tapi setelah kita berbahasa roh dalam menyembah, iman kita tuh tiba-tiba merasa kuat sekali. Gak heran, kita ceritakan kebesaran Tuhan ya pasti lama-lama iman kita jadi besar. Untuk menghadapi situasi kita. Itu bahasa roh. Di sisi sini kedengarannya seperti kaleng atau seperti apa nggak tahu. Pokoknya dari sisi kita yang nggak ngerti bahasa roh itu kedengarannya seperti apa ya. Tapi di sisi sana bunyinya gini. Rindu selalu dekat denganmu. Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Na. Tuhan Yesus kerinduan hatiku. Setiap hari ingin bersamamu. Dari sebelah sini dengarannya hanyalah bahasa roh. Yang gak ada artinya. Tapi di sebelah Tuhan mendengarnya. Tuhan Yesus kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Makanya kadang-kadang kalau kita bahasa roh kita bisa nangis. Loh, aku gak ngerti ngomong apa kok aku terharu. Karena Tuhan jamah hati kita, karena Tuhan terjamah waktu kita menyembah. Jangan kau kira bahasa roh itu gak ada artinya di sisi Tuhan. Kalau kita gak ngerti satu bahasa ya anak-anak. Kalian sini siapa yang bisa bahasa Hokian? Saya gak bisa, tapi saya tahu beberapa. Ya kan? Kalau ada orang ngomong bahasa Hokian sama kalian begini dengarannya nggak? Apa bedanya? Ya kan kalau orang berkata, wakali kong atau ada yang ngomong sama, apa kabar itu gimana? On, apa kabar gimana? Ya ni hao ma itu kayak ngerti bahasa Chinese, yang Mandarin bahasa Hokian gimana? Ancua. Ya, itu horas, menjua-jua. Ancua, ni hao ma.
Dari sisi kita nggak ngerti, bahasa itu apa sih, nggak ada bedanya. Orang ngomong bahasa Korea, di sisi sini nggak paham, bahasa Jepang. Tapi bagi orang yang memahami, mengerti, mereka tahu maksudnya. Tuhan tuh tahu loh maksud bahasa roh. Waktu kita menyembah Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Nah gini anak-anak, kalau kalian berbahasa roh pas kalian berdoa bukan nyanyi. Tahu nggak kalian ngomong apa? Kita sedang mendoakan perkara-perkara rahasia. Kalau saya berdoa dalam bahasa roh, tapi saya ada pikiran misalnya hatiku terbeban untuk papa mama. Misalnya orang tuaku sakit atau aku perlu doakan papaku lagi traveling jauh untuk kerjaan. Kalau kita lagi berbahasa roh, tapi mikirkan seseorang atau sesuatu, kita mendoakan itu karena Roh Kudus itu tertib. Dia akan pakai bahasa roh kita untuk mendoakan apa yang kita pikirkan, tapi dari versi Tuhan. Anak-anak kalau kalian doakan papa mama kalian pasti terbatas 5 menit gak sampai kehabisan kata-kata. Karena kalian gak ngerti masalah mereka. Kalau papa mama cerita sama kalian masalahnya kalian juga geleng-geleng kepala. Ngerti? Gak ngerti. Tapi kalau kalian berdoa untuk papa mama, hati kalian terbeban. Aku mau doakan untuk ayah ibuku, tapi pakai bahasanya sorga, pakai bahasa Roh Kudus. Roh Kudus yang berdoa melalui kalian, lewat mulut kalian, dalam keluhan yang tak terucapkan untuk orang-orang kudus atau untuk orang-orang siapa yang sedang kau doakan dan gumulkan. Kalian akan mendoakan persoalan papa mama yang tepat persis yang mereka gumulkan. Bahkan mungkin mereka belum sadari itu solusi, itu jalan keluarnya, itu jawabannya. Kalian sudah doakan dulu. Bukan karena usia kalian, karena kalian izinkan Roh Kudus mengajarimu berdoa dalam kelemahanmu ketika kau tidak tahu harus bagaimana mendoakan mereka. Makanya orang yang bisa punya bahasa roh, anaknya itu jadi partner doanya papa mamanya. Papa mama nggak usah cerita. Ngomong soal kredit bank masa anak ngerti. Ngomong soal pernikahan masa mereka paham. Masih umur 9. Masa ngerti apa-apa. Tetapi kalau anak sudah dipenuhi Roh Kudus, mesbah doa keluargamu akan penuh. Anak-anak siapa di sini yang ingin mendoakan orang tuanya? Haleluya. Kalian mau mendoakan Pastor Fuji? Kalian tahu nggak apa yang digumulkan visi-visinya? Kalian hanya tahu visi yang ada pada pengembalaan kalian di Voltage contohnya. Pastor Pau. Tapi kalau kalian berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, aku mau doa, Pastor Philip ajarkan kita harus doakan hamba-hamba Tuhan dan para misionaris, kalian doakan. Wow, kalian turut mendoakan misi Kristus atas dunia. Tanpa kalian ngerti, suatu hari Pastor Philip dibangunkan pukul 3. Disuruh doakan soal Taiwan. Itu tahun berapa? Saya nggak tahu kenapa saya doa Tuhan. Setelah setengah jam saya tidur kembali. Jam 3 itu pagi. Lalu tidak lama setelah itu, tepatnya tahun 2006, Tuhan utus saya ke Taiwan. Bicara sama orang-orang Taiwan. Dari stadion ke stadion yang lain. You do not want to limit God. Tuhan mau memakai kalian semua melampaui usia kalian karena Roh Kudus di dalam diri kalian. Siapa di sini yang mau dipakai sama Roh Kudus menjadi pendoa? Anak-anak angkat tangan, puji Tuhan. Tapi kalau kalian sedang berdoa dalam bahasa roh tanpa pikiran siapa-siapa atau apa-apa, sekali lagi kalian sedang mengagungkan nama Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan bahasa roh. Makanya saya rajin untuk berbahasa roh. Karena bahasa roh itu berdoa kepada Tuhan dalam kerahasiaan. Itu luar biasa. Saya dorong kalian untuk sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Dan bahasa roh itu membuat kita jadi orang yang berani memberitakan Injil. Punya kuasa. Saya ingat pada waktu setelah saya menerima bahasa roh, tak lama setelah itu saya tanya sama satu orang, apakah kamu sudah diselamatkan? Itu orang langsung nangis padahal dia itu bukan orang Kristen, tidak kenal Tuhan. Dia langsung nangis, saya bilang kenapa aku nangis? Saya bilang bukan kata-kata saya biasa, sudahkah kamu diselamatkan? Tapi orang itu dijamah Tuhan. Bahasa roh membuat perkataanmu penuh dengan kuasa. Bahasa roh membuat kalau kalian tumpang tangan sama teman, asal kalian gak malu loh ya, kalau kalian malu-malu ya, kalian mengunci Roh Kudus di dalam dirimu. Tapi kalau kalian berani berkata, boleh saya doa?
Kalau temanmu mau didoakan, wow, kalian akan melihat kuasa Tuhan ngalir seperti tadi yang kalian lihat di video itu. Yang dia doakan anak yang lebih tinggi, lebih besar dari dia, tapi anak itu rebah di jamah Roh Kudus. Kalau kalian dipenuhi Roh Kudus, dia bisa memakaimu. Siapa di sini anak-anak yang kepingin dipakai untuk menyelamatkan teman-temannya? Angkat tangan. Takut nggak kalau teman-teman bilang fanatik lo, sok suci lo? Nggak usah takut. Pastor Philip sampai sekarang juga masih dibenci sama beberapa orang karena saya memberitakan Injil. Don't worry, Tuhan mau memakai kalian, ya. Dan hari ini kita akan berdoa supaya kalian yang belum menerima bahasa roh menerimanya. Siapa di sini yang belum bisa berbahasa roh? Papa mama termasuk bisa angkat tangan. Kita doa ya, bentar lagi ya. Karena banyak kan, banyak yang perlu didoakan. Pastor Philip gak bisa doain tumpang tangan satu-satu. Tapi kita akan berdoa secara massal. Dulu, Pastor Philip kalau doain orang baptisan Roh Kudus, itu satu persatu. Karena yang doakan cuma 10. Suatu hari, Pastor Philip dipercayai di GMS. Zaman dulu namanya bukan MSJ1 atau My Spiritual Journey. Dulu namanya School of Ministry. Disingkat SOM. Muridku ada 100. Saya guru untuk kelas itu. Di gereja nih, 100 orang. Nah itu saya ngajar, sudah agak malam. Lah kalau saya doain satu persatu, satu orang 1 menit, 100 menit sudah akan berlalu. Berarti hampir 2 jam. Nggak bisa. Tuhan kasih hikmat. Dahulu ada seorang ibu rumah tangga. Ya, namanya Maria Woodworth Ether. Anak-anak mungkin sebagian kalian ngerti, sebagian nggak ngerti, nggak apa-apa. Saya taburkan. Iya ibu rumah tangga. Tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memakai hidupnya sebagai saluran Roh Kudus. Dia kalau doain orang ya, dia cuma angkat tangan gini. Siapa mau terima Roh Kudus? Orang angkat tangan. Lalu orang-orang itu kepenuhan Roh Kudus. Ada satu hamba Tuhan lagi yang pernah membangkitkan 14 orang dari mati. Membangkitkan orang mati, 14 orang dibangkitkan dalam nama Yesus. Namanya Smith Wigglesworth, itu orang Inggris, orang Eropa. Malah dia nggak bisa baca, karena dia tidak zaman dulu tidak pendidikan tinggi. Tapi dia percaya Tuhan, percaya sungguhan, dia percaya hatinya itu polos dan tulus. Dia mendoakan orang-orang itu jumlahnya ada ratusan atau ribuan. Dia hanya berkata, siapa mau menerima Roh Kudus, terima. Itu orang-orang menerimanya. Hari itu di SOM, Pastor Philip diingatkan cerita mereka. Pastor tanya, siapa di sini yang mau terima bahasa roh? Angkat tangan. Mereka pada angkat tangan. Ada mama, papa, sama anaknya. Semua juga angkat tangan. Pastor Philip doa, mereka semua penuh Roh Kudus. Dan Pastor Philip melihat suatu hari, pada waktu kita adakan KKR di Surabaya, di airport waktu itu tahun 2009 atau 2010. Setengah dari lautan manusia yang hadir itu puluhan ribu. Mengangkat tangannya dan kepenuhan Roh Kudus dan bicara bahasa roh untuk pertama kali. Setiap kali bahasa roh dipulihkan dalam gereja, dalam hidup seseorang atau di dalam zaman itu, yang terjadi berikutnya adalah penginjilan akan terjadi. Hidup orang itu akan menjadi kesaksian. Terjadi pertobatan. Terjadi kesembuhan. Mulai banyak karunia lain masuk. Anak-anak nanti suatu hari kalau kalian besar akan lihat ya. Ada orang berbahasa roh atau ngaku bisa bahasa roh. Tapi hidupnya gak keruan. Jangan kau contoh. Karena bahasa roh itu tidak sebagai pengganti buah-buah roh. Bahasa roh bukan sebagai pengganti untuk kita belajar firman. Kalau kita hanya bahasa roh tapi kita tidak pernah mau baca Alkitab, lama-lama ompong kita besar kuasa tapi kekanak-kanaan. Tapi kalau kalian bahasa roh dulu sebelum baca Alkitab, kalau kalian tidak menggantikan, oh aku bisa bahasa roh, gak usah belajar firman. Kalau kalian jadikan itu pengganti, salah. Tapi kalau kalian jadikan itu pelengkap, dahsyat luar biasa. Saya kalau sebelum baca Alkitab, bahasa roh dulu, waktu saya buka ayat-ayat, itu mencuat. Sehingga orang kan berkata, loh Pastor Philip kok
bisa punya pemahaman seperti itu akan ayat-ayat itu yang aku gak bisa punya. Sekalipun aku bisa sekolah Alkitab, sekolah teologi, sekolah pendeta. Gak tentu. Karena yang punya firman ini, yang menuliskan lewat penulis-penulis itu adalah Roh Kudus yang mengilhami. Kalau kita membaca Alkitab ini dengan bersandar penuh, bahasa roh itu membuat kita jadi kerdil kan awalnya, membuat kita jadi tidak bersandar pada kekuatan dan pada hikmat kita sebagai manusia atau pengalaman kita atau kepintaran kita. Waktu kita mengosongkan diri kita karena kita percaya Dia yang pimpin. Kita berbahasa roh, waktu kita buka ayat itu, bum 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 bum. Dia bukan sebagai pengganti, bukan sekedar pelengkap. Kalau kalian baca, kalau kalian berbahasa roh, lalu kalian buka Alkitab, dahsyat pemahaman yang akan kalian dapat. Dan pengajaran yang akan kalian berikan. Anak-anak, saya tidak mau kalian ompongan. Sekarang kalian masih umur 8, 9, 10, 11, 12. Tapi sebentar lagi kalian jadi besar. Mintalah Roh Kudus. Karena kalian butuh Dia untuk hidupmu, untuk pelayananmu. Dan kalau kalian dipenuhi Roh Kudus, hidupmu akan dahsyat. Siapa di sini yang ingin menerima bahasa roh? Angkat tangan. Yang belum menerimanya, yang ingin menerimanya? Angkat tangan. Bangkit berdiri di tempat. Yang belum saja, yang sudah tetap duduk. Yang sudah bisa bahasa roh duduk, yang belum berdiri. Saya akan lakukan apa yang Maria Woodworth Etter, ibu rumah tangga itu lakukan. Atau Smith Wigglesworth lakukan. Berdoa tanpa tumpang tangan, minta Tuhan isi kalian. Ya? Bisa? Oke, yang sudah? Papa mama kalau belum dapat juga papa mama ikut. Karena kalau dalam hadirat Allah tidak ada lagi acara voltage, acara orang tua. Tapi barang siapa yang haus. Siapa yang haus, yang belum terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, bangkit berdiri. Haleluya. Saya minta singer semua naik ke atas sini. Terima kasih Tuhan. Gini ya. Lihat saya, kalian yang berdiri, jangan mau diganggu oleh teman-temannya. Nanti ikuti saya doa. Kalimat demi kalimat saya tuntun doa yang Alkitabiah. Setelah dalam nama Yesus amin, saya ikat semua bahasa. Bukankah apa yang diikat oleh gereja akan terikat di sorga? Apa yang dilepaskan akan terlepas pula dari sorga? Saya ikat bahasa Indonesia lah, bahasa Inggris lah, whatever, bahasa Sunda lah, bahasa apapun juga. Dan biarkan yang beredar di sini semua adalah bahasa lidah api itu. Bahasa roh gak bisa diajarkan, gak ada kursusnya. Jadi saya gak bisa ajarkan kalian. Tapi saya bisa ajari kalian untuk beriman memintanya. Setelah amin, kita yakin bahwa Tuhan pasti memberi. Kebaktian tadi saya bacakan firman. Bapak gak akan kasih kalajengking kalau kalian minta roti. Bapak akan memberikan Roh Kudus pada barang siapa memintanya. Kalau tiba-tiba mulut kalian bergetar sendiri, lidah kalian bergetar, jangan ragu, jangan bimbang. Sebab otakmu tidak bisa menciptakan bahasa baru. Fokus ke Yesus, kalau mulutmu bergetar, mengucapkan bahasa yang kalian nggak ngerti, teruskan saja. Dan tambah nyanyi atau berdoa lebih keras. Biarkan aliran-aliran air hidup itu mengalir dengan sendirinya. Karena kalian sedang diurapi untuk jadi saksi. Kalau Roh Kudus turun, kalian akan menerima kuasa. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Dan Dia memberimu rahasia, bahasa rahasia untuk berdoa syafaat. Untuk memuji-muji akan Tuhan. Dan untuk mendoakan orang tuamu. Mendoakan misi dunia, misi Kristus di dunia. Mendoakan gereja, hamba-hamba Tuhan, para misionaris. Allah sedang mengurapimu. Menjadi pendoa syafaat yang dahsyat. Saya tidak bisa ajari kalian untuk berbahasa roh. Saya juga nggak tahu nanti keluarnya apa. Itu karunia. Tetapi saya ajari kalian untuk meminta. Dan setelah hari ini kalian dapatkan, hanya karena kalian haus dan percaya. Kalian meminta, kalian akan menerimanya. Setelah kalian dapat, dengungkanlah. Berbahasa roh di mana-mana tanpa cari perhatian. Khususnya waktu kalian saat teduh sendiri. Khususnya waktu kalian ibadah di gereja. Waktu nyembah-nyembah tidak ganggu teman-temannya. Itu saatnya semua orang menuju ke tahta. Dan membawa lagunya sendiri ke Tuhan. Itu persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Kalau kalian bisa punya seperti ini, kebiasaan seperti ini akan menjadi generasi terbaik dalam kebangunan rohani. Are you ready? Siap? Oke, angkat tangannya yang berdiri.
Siap ya? Setelah kita berkata amin, semua kita yang sudah berbahasa roh, kita akan berbahasa lidah bersama-sama. Maka lidah api itu akan tertular dan menjalar sendiri ke mereka yang berdiri. Ingat, ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus saya haus. Katakan, Tuhan Yesus saya percaya. Baptiskan saya dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Aku mau jadi saksimu yang berani. Pendoa yang diurapi. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Sekarang Tuhan, aku minta dengan iman dan aku percaya dengan iman. Aku haus, sekarang aku menerima. Dalam nama Yesus. Are you ready? Dalam nama Yesus. Sekali lagi dalam nama Yesus. Amin. Ora baya bara la bada gamaya se. Hiara la baya bara la bada gamaya sana la maya sande. Hiara la baya bara la maya sana la maya so. Hiara la maya sana la maya sana la maya se. Jangan berhenti. Yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita semua berbahasa lidah. Oh, ramaya bara la maya sana la maya se. Hiara la baya bara la maya sana la bo. Jangan berhenti, jangan berhenti, just worship. Kalau kalian mulutnya bergetar sendiri, berserah pada Tuhan. Kalau kalian mengucapkan bahasa baru yang kalian tidak ngerti, berserah penuh. Beberapa anak yang terlalu kecil nampaknya, kita taburi sekarang. Mereka suatu hari tetap akan menerimanya. Haleluya. Saudara yang sudah dibaptiskan dalam Roh Kudus, yang dari tadi sudah bisa punya karunia ini, yang duduk, lihat kanan kirinya. Kalau Anda lihat orang berdiri dan masih hening mulutnya, Anda tumpang tangan ke mereka. Mari CG people, CG leader. Kalau Anda lihat ada anak-anak atau orang tuanya yang masih hening cipta mulutnya, doakan mereka yang sudah tinggalkan ke orang berikutnya. Oh ramaya shana ramaya lu. Haleluya. Tiara ramaya sande. Tiara ramaya so. Tiara ramaya sandara rabaramu. Tiara ramaya sandara ramu. Haleluya. Haleluya. Karena anak-anak kita akan dipakai besar oleh Tuhan. Kita minta sama
nama Tuhan. Karunia Roh Kudus ini untuk mereka. Sedini mungkin dalam hidup mereka. Mari gereja harus exercise faith. Gereja harus menggeser batu itu, menggoncangkannya. Sampai anak-anak terkecil pun menerimanya. Haleluya. Oramaya matagamaya sandalamaya se. Inanalamaya sandalamaya maramaya maralamo. Haleluya. Inanalamaya ralamaya se. Inanalamaya so. Inamaramatagamaya sandalamaya se. Inanalamaya so. Inanalamaya ramaya maralamaya sandalalamu maralamaya ramaya. Oramaya ralamaya se. Inanalamaya maralamaya so. Haleluya. Oramagamaya maralamaya se. Oramaya maralamaya ramaya maya ramo. Haleluya. Haleluya. Oramagamaya se. Iyaralamaya so. Iralamaya ramaya maralamaya so. Iralamaya maya ramaya maralamaya maralamaya so. Iralamaya maya maralamaya maya maralamaya so. Oh, ralamaya ramaya maya ramaya. Iralamaya sandalamaya sa. Oramagamaya sandalamaya maralamaya sandalamaya. Oh, ramaya ralamaya ramarama. Mintalah, carilah, ketoklah, maka kau akan mendapat, kau akan menerima. Pintu dibukakan. Bapa memberikan Roh Kudus kepada barang siapa memintanya, termasuk anak-anak, apalagi anak-anak. Bapa tidak akan memberikan kalajengking bagi mereka yang minta air. Oh haleluya. Oramaya ramadagaya se. Iraramaya sandara ramaya sande. Iraramaya so. Iraramaya maralamaya se. Iraramaya sande ramo. Iraramaya ramaya ramaya se. Iraramaya maralamaya ramaya maralamaya maralamaya so. Iraramaya maralamaya maralamaya ramaya sandara. Iraramaya sanana mara 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 mara. Iraramaya maralamaya maralamaya ramaya maya mara. Iraramaya sanana na 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 na. Oh, iraramaya maralamaya ramaya sandara na na na. Iraramaya maralamaya sande. Haleluya. Oh, iraramaya maralamaya maralamu maramu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku
dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Saya persilakan semua untuk duduk dulu. Sekarang anak-anak yang sakit, atau kalau dia di kursi roda nggak bisa berdiri, belum bisa berdiri tentunya, orang tua pendampingnya bisa mewakili berdiri di sampingnya. Kalau ada yang sakit di antara Anda, sakit berat, sakit kecil, pokoknya kalau ada sakit penyakit yang disadari, ditemukan pada tubuhnya, bangkitlah berdiri di tempat. Kita akan doakan. Ada? Ada anak yang sakit di mana? Kalau orang tuanya bisa berdiri mewakili, oke. Saya minta khususnya anak-anak yang ada di sekelilingnya yang sudah dipenuhi Roh Kudus barusan, berarti kalian sudah menjadi saluran iman. Kalau kalian melihat ada orang yang berdiri, saya minta kalian sekarang tumpang tangan dan doakan anak yang sakit. Kalau papa mama yang datang mewakili anaknya, minta izin sama om tante, om boleh saya mendoakan, ya pegang aja dengan lembut tangan atau lengannya dan kita mendoakan sama-sama. Tolong dikeroyok, doain orang-orang yang sakit. Ayo anak-anak Eagle Kids, anak-anak Voltage, saya akan nyanyikan lagu ini, kalian berdoa tumpang tangan dan minta Tuhan memberinya kesembuhan ilahi atau memberinya mujizat. Doakan yang sakit, bisa? Oke? Kakak-kakak coba lihat kalau ada orang berdiri dekat sana, bawa anak-anakmu itu yang di bawah pengasuhanmu untuk pergi ke situ dan mulai transferkan kuasa Roh Kudus kepada orang-orang yang berdiri dan doakan apapun jadi sakit penyakitnya. Minta mujizat Tuhan. Oh haleluya. Oh ya nana Yesus Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan. Dan saya minta anak-anak yang berdoa ya segera. Anak-anak lihat. Ya ada yang berdiri belum didoakan. Kalian tumpang tangan sampai kena tangannya. Sampai jamah, sampai kena ke badannya. Dan menolong selalu. Berdoa, minta. Kalian akan melihat yang tuli mendengar. Kalian akan melihat orang yang lumpuh tak berjalan akan berjalan. Percayalah Roh Kudus berkuasa melalui kalian. Haleluya. Oh Ramayana Yase ananamu. Oh Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rumahku disebut rumah doa, kata Tuhan Yesus. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah. Harapkan kesembuhan, percayalah ekspektasi healing terjadi. Sekalipun tetap harus dibawa ke dokter untuk verifikasi. Tapi ada kesembuhan yang terjadi secara nyata. Gak bisa lihat, bisa melihat, itu gak usah dibuktikan lagi, udah terjadi. Yang gak bisa mendengar, itu sudah terjadi. Sesuatu akan terjadi saat kita berdoa. Come on, let's pray. Anak-anak dipakai sama Roh Kudus. Oh haleluya, oh rahmaya mata kamayas. Minta mujizat, ask for miracles. Ask for the gifts of healings. Ora magamayase. Haleluya. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu.
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semua dipersilakan duduk. Mungkin ada 1-2 kesaksian sebelum kita tentunya akan akhiri nanti ibadah ini. Maju sini, ceritakan 1, 2, 3 orang yang kesaksian apa yang mereka rasakan dan terima. Namanya siapa? Owen, umur berapa Owen? Umur 9. Kamu ngalami apa hari ini di KKR ini? Apa itu? Lidahnya bergetar. Dan kamu rasa apa di hatimu waktu bergetar lidahmu? Rasa senang? Atau rasa tenang? Rasa tenang. Sini, maju sini. Dari mulut seorang anak kecil Tuhan memberikan fondasi firman. Tuhan kasih kamu Roh Kudus supaya kamu tumbuh dewasa sebagai orang yang mencintai Tuhan. Pengen dipakai Tuhan hidupnya? Angkat tanganmu, katakan, Tuhan Yesus, pakai aku secara luar biasa. Dan pakai teman-temanku secara luar biasa. Dan pakai teman-temanku secara luar biasa. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Oh, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Thank you Lord. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Umur 9. Hari ini dibaptiskan dalam Roh Kudus, haleluya ya. Anda tidak bisa bayangkan setiap anak ini nanti akan jadi apa. Umur 9 sudah dapat karunia yang sama yang diperoleh oleh para rasul. How beautiful. Mari kita didik anak-anak ini, kita komitmen sebagai gereja dan papa mama. Mendidik mereka untuk jadi besar di tangan Tuhan. Untuk jadi beda di dunia. Amin Bapak Ibu. Kita kasih semangat untuk semua anak-anak kita. Coba satu lagi, siapa? Tirsa. Namanya siapa, Dik? Siapa? Nimo. Oh, panggilannya Nimo sungguhan. Nah, Pastor Philip nggak tahu itu. Ternyata sungguhan. Kamu umur berapa? Umur 10, 1 tahun lebih tua dari dia. Apa yang kamu alami hari ini? Dapat? Getar gitu. Kayak bergetar gitu. Kamu seolah-olah sekarang juga kok lagi gemetar atau enggak sekarang lagi kedinginan atau apa nih kok rasanya enggak gemetar-gemetar? Kayak digerakin. Kayak digerakin. Kamu digerakin apa? Enggak tahu. Gerakin Roh Kudus. Gerakin Roh Kudus. Haleluya. Kamu sekarang ini nervous, tegang atau apa? Kok rasanya kayak sepertinya kamu kamu bisa rasakan hadirat Roh Kudus di sini? Ya, that's so beautiful. Cinta Yesus ya sungguh-sungguh. Karena kamu, Nimo, dan semua Nimo-Nimo yang lain mau dipakai sama Tuhan. Generasi ini menjadi generasi yang dahsyat. Mungkin kamu ngerti sebagian yang Pastor Philip khotbahkan. Mungkin sebagian kamu kurang ngerti. Tapi kamu akan alami semua. Karena Tuhan cinta sama kamu. Terimalah lawatannya sekali lagi. Haleluya. Thank you Jesus. Rindu selalu dekat denganmu. Peluk saya. Tinggal God bless you ya. Di hadiratmu. Kasih tepuk tangan untuk Nimo. Allah Roh
Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu. Lalu saya lebih tinggi. Namanya siapa? Vince. 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 Oke, kamu umur berapa? Umur 8 mau 9. 8 mau 9 tahun, lebih muda dari dia tadi, ya. Kamu ngalami apa hari ini, Vince? Aku keluarin bahasa roh, aku pengen keluarin sesuatu dari mulut aku. Tapi aku keluarin ya setelah itu bahasa roh, rasanya hati aku damai banget. Wih, umur 8 loh. Haleluya, urapi Vin Tuhan di dalam nama Yesus secara dahsyat. Jadikan dia seorang hamba Tuhan yang berkenan kepadamu. Apapun profesinya suatu hari nanti. Orang-orang seperti Vince di generasi ini. Umur 8 loh, belum 9. Tuhan urapi ya Tuhan Yesus menjadi generasi yang takut akan Allah. In Jesus name. Kasih tepuk tangan untuk Vince. Thank you Jesus. Anak-anak, altar ini terbuka. Kalau kalian berkata, Pastor Philip, aku mau seperti teman-temanku tadi. Aku ingin sekali hidupku dipakai oleh Tuhan Yesus seumur hidupku. Saya mau mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Kalau kalian berkata, Tuhan pakailah aku, bawa barangmu atau titipkan ke papa mama yang ada di kanan kirimu. Maju ke sini, berlututlah di depan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Begini anak-anak, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahkan hidupmu ya anak-anak ke Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Seperti ini, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Hanya ini, hanya hidupmu yang kau persembahkan Yusi. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan. Katakan dengan iman, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alat seumur. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Haleluya. Pakailah hidupku, seumur hidupku.
Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku. I love you Jesus, I'll grow up loving you. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. Don't forget, never forget, I'll grow up loving you. I love you Jesus, I love you Jesus, I'll grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget until I grow old someday. I love you Jesus, I love you Jesus, I'll grow up knowing you. I love you Jesus, I'll grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up until heaven hears you. Sampai surga mendengarkan setiap teriakan anak kecil ini dari hati. I love you Jesus, I'll grow up knowing you. I love you Jesus, I'll grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. I'll never forget, I grow up loving you. I'll never forget, I'll grow up loving you. Hallelujah, hallelujah. Meteraikan anak-anak ini bukan sesuatu yang mereka tidak tahu, bukan sebuah keisengan sorga. Tiap anak yang maju tanpa kecuali, kau telah pilih. Thank you Yesus, they'll grow up knowing you, serving you, loving you. And they shall never forget. We will too not forget this day. And may their parents never forget this too. Thank you Lord. Bless them mightily in Jesus name. Amen. Siapa di sini umur 12-an? Baru lewat 12 atau hampir 12, angkat tangan. Kalian tahu ya, kalau kalian minta kado waktu ulang tahun umur 12, kalau udah lalu, gak apa-apa, juga bisa. Jangan minta inilah, HP barulah ini tuh. Permintaan itu orang dunia juga sama. Mintalah dibaptis. Ngomong sama papa mama, aku mau ikut Yesus dengan imanku sekarang. Terima kasih papa mama udah bimbing, sekarang waktunya. Aku ambil keputusan hatiku. Gitu loh. My birthday gift as I turn 12 is to get baptized. Ngomong sama papa mamanya. Hari ini juga ada baptisan bapak ibu ya. Umur 12 seperti Yesus di bait Allah. Ini waktunya mereka berkata, aku mau percaya kepada Tuhan dari imanku. Ya, siapa di sini yang umur 12 tadi? Angkat tangan. Oh, haleluya Tuhan. Pakai mereka ikut Yesus karena di usia ini mereka sudah mulai dewasa. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.